Jadi kita rileks saja karena ini apa ya? Guyon itu bagian dari ibadah kelas tinggi. Ya ini betul, saya dulu mengkaji sama Gus Zofur seperti beliau tadi cerita. Di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kita belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib. Dan itu saya kenang betul. Izma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Yatahaqqaqu bisukun tarkul qat'i wa bisukut tarkul qadam. Pasti Pak Amin tidak bisa. Hafal sebanyak ini tidak bisa. Jadi dia itu pelarian karena ngapalkan nggak bisa, ya sudah gojlok saya. Tapi ya tetap tidak level lah, kira-kira gitu. Tidak level, jadi nggak level. Artinya begini ya, malam ini kita guyon nikmati suasana seperti ini dengan Gus Zofur, dengan Gus Saufat. Malam ini artinya kita ada dugem. Malam ini kita ada zina, ada dugem, tidak melihat hal yang maksiat. Jadi mubah itu tarkul haram. Tarkul haram wajib, meninggalkan haram itu wajib. Berarti fi'lul mubah juga wajib. Tapi mubah loh ya, bukan melepas kambing di musola. Kalau itu tidak wajib ya tidak mubah, haram. Tapi di pondok ada adat, kalau yang melakukan itu Gus itu makfu. Jadi kalau di bab najis ya najis makfu lah, itu kira-kira. Artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, bagaimana beliau tadi menyinggung, ketika Gus Yasin diduetkan dengan Pak Ganjar, ini menjadi fikih abadi bahwa ada fikih besar, yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarok. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat. Jadi nggak penting menurut saya Gus Yasin wakil gubernur, apa Gus Yasin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Zofur sekolah sampai doktor, bahwa ulama Salim Mbah Mun, Putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus. Sehingga Gus Zofur sekolah ya sampai doktor. Juga beliau tidak anti khusyuk, tadi kata Gus Iid, khusyuk yang dimaksud Yai bukan terus khusyuk karena Yai sering menghentikan manis zada khusyuan zada jalan, terus ada orang kayak Gus Amin dia enggak khusyuk supaya enggak dikatakan bodoh. Itu memang cara beliau melawan makalah itu. Kalau beliau khusyuk kan nanti zada apa? Jalan, maka pura-pura ada khusyuk, selain itu fakta terus ya sudah jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Kita masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega, ketika mau haji, Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini maknanya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya. Ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius. Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia chaos, kemudian ada dosa yakulu ba'dum ba'do. Kalau chaos itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu, pikiran pertama saya adalah safkut dima, jangan sampai terjadi. Karena beatan pertama Al-Quran adalah wa itakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional. Beliau dengan besar hati ketemu. Dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk hiknan lidima'il muslimin. Upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Zofur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujad. Kata Gus Zofur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zabidi yang ngarang. Karena ketika negara lain bingung ya, kata beliau bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan. Betapa indahnya Indonesia, serasa perang, terbangan. Gitu. Ya ini ya gejlok-gejlokan, ya rileks santai. Sampai saya tidak tahu ini kiai dari mana. Makanya ini sekaligus untuk mahasiswa baru. Terminan dosen Anda ya mulai yang waras kayak Gus Zofur sampai yang
kewarasannya kita tidak tahu, tapi ya waras. Itu tadi Gus Zofur menambahkan Aminoto Setio Garwo. Saya tidak tahu itu tambahnya Gus Zofur apa ada di aktenya, nggak tahu saya. Tapi saya kenal Gus Amin itu lama sekali. Jadi saya tidak perlu cerita kalau beliau pernah ngaji saya karena nanti kasihan. Saya tidak perlu cerita itu karena saksinya lebih banyak beliau ngaji saya ketimbang saya ngaji beliau. Tapi itu cara beliau punya harga diri, ya monggo itu kalau saya terima dengan lapang dada. Jadi beliau orang kedua setelah Mbah Nawawi yang ngaku saya sebagai muridnya. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Tadi Gus Said bilang termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi ditanya, nah opo kowe Mbak Gofur kok ngotot aku seneng nulis. Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya kata beliau.